Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya Bu sholawatnya. Saya mah ingat kalau setiap masuk masjid Nabawi gitu ya, bayangin lempar sholawat. Masya Allah. Jadi ada yang luar biasa tentang sholawat, mau tahu Bu? Jadi suatu ketika Rasulullah itu mengumpulkan para sahabatnya. Wahai sahabatku, yuk kumpul kadar nih, kesini yuk sahabatku berkumpul gitu. Nah yang luar biasa pada saat setelah sahabat itu berkumpul, kemudian Rasul itu naik ke tangga mimbarnya. Jadi zaman dulu itu sampai sekarang pun kalau kita perhatikan mimbar Rasul ya, ada yang pernah ke Raudhah itu kan tinggi ya. Nah kalau dulu itu cuma 3 gundukan Bu. Jadi gundukannya itu dari gundukan tanah 1, 2, 3. Nah pada saat gundukan pertama naik tangga pertama Rasul bilang amin. Tangga kedua beliau bilang amin lagi. Tangga ketiga beliau amin lagi. Nah yang menarik adalah pada saat sampai tangga ke atas beliau turun. Aneh kan? Biasanya Rasulullah itu kalau naik pasti ngasih tausiah, kasih nasihat. Tapi ini mah enggak. Lalu ditanyalah oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok engkau menyebutkan amin sementara aku tidak mendengar apa-apa katanya. Jadi kata Rasulullah, pada saat saya naik tangga, malaikat Jibril itu mendoakan sesuatu dan minta saya mengaminkan. Ya, amin. Kebayang nggak Bu? Yang berdoa siapa Bu? Malaikat Jibril. Dia itu siapa? Penghulunya para malaikat. Kemudian yang mengaminkan siapa Bu? Rasulullah. Penghulunya para nabi. Itu menarik ya. Jadi ini adalah peristiwa yang besar ya Bu. Yang mendoakan adalah penghulunya malaikat, yang mengaminkan adalah penghulunya para nabi. Waktu ditanya katanya, ya Rasulullah kenapa engkau aminkan katanya. Jadi Jibril minta mengaminkan saya doa sesuatu doa. Apa yang pertama? Itu sering dibacakan pada saat kita mau Ramadan biasanya. Yang pertama adalah celakalah orang yang menemukan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Jadi katanya celakanya sampai katanya bu'adahu dalam riwayat yang lain yang artinya adalah celaka kototoloyo Bu. Jadi celaka yang sangat super pisan terlalu. Jadi celakalah sangat terlalu orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita kemarin Ramadannya sukses ya Bu, dapat ampunan. Karena kita nggak tahu berapa Ramadan lagi kita akan ketemu. Jadi kita mau tunggu Ramadan berapa lagi supaya dapat ampunan. Yang kedua katanya, yang mendapati orang tuanya sudah sepuh atau salah satu darinya tapi tidak mendapatkan surga. Ada yang orang tuanya masih ada Bu hari ini? Ada Bu. Jadi kalau ibu hari ini masih ada orang tua dan ibu tidak dapatkan surga, itu cilaka kototoroyo luar biasa pedagang. Jadi celaka yang luar biasa. Makanya Bu sempurnakan ya Bu hari ini yang pasti ada orang tua, sempurnakan jangan sampai menyakiti hatinya. Tanda durhaka apa Bu? Tahu nggak tanda durhaka pada orang tua Bu? Ada yang tahu? Apa Bu? Tanda ciri-ciri awal paling sederhana durhaka pada orang tua apa? Boleh fisik, ucapan atau apa saja. Menghardik, melawan. Bagus betul Bu. Menghardik itu udah tingkat tinggi Bu. Tahu nggak awalnya? Menyebutkan kata si mama durhaka. Meninggikan suara durhaka. Masya Allah. Oh iya, yang satu lagi adalah katanya saat disebutkan namamu ya Muhammad, mereka tidak bersolawat. Jadi orang tidak bersolawat saat disebut dengan nama Rasul, Assalamualaikum, maka engkau ada durhaka yang atau celaka yang katotoloya. Makanya perbanyak solawat itu luar biasa. Karena Bu, Allah dan para malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi bersolawat. Maka orang tidak bersolawat itu adalah orang yang sombong. Allah saja bersolawat. Apa temu apa?
Door prize. Bapak-bapak, bapak-bapak, pertanyaannya sederhana. Siapa nama penceramah Angelina Sonda? Ya Bapak. Udah namanya. Siapa? Pak, ada dua pertanyaan saya tadi. Siapa nama penceramah Angelina Sonda? Nah, tahu maksudnya. Siapa nama penceramah laki-lakinya, Pak? Malasar. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon untuk kita simak, kita renungkan, kita diam sejenak mendengarkan kalam ilahi. Kepada Ibu Komaria, saya persilakan. Oh, Ibu Komalasari, mohon maaf. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Beka Malasari, Bapak Ibu sekalian. Sungguh indah Allah yang Maha Perkasa membuat ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah kita dengarkan. Tidak saja indah kita dengarkan, tetapi juga penuh dengan makna yang bisa menjadi panduan kita dalam mengarungi hidup kita menuju tujuan hidup kita, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, siapapun yang mendengarkannya, Allah limpahkan keberkahan dan tentunya keberkahan wabil khusus bagi yang membacakannya. Bapak Ibu rahmati Allah, berikut ini kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Laski Kota Bandung. Untuk itu pada Teh Neng Atia, saya persilakan. Hatur nuhun Kang Hari, nonton ieu di pangkaran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada pelangi di Pulau Merbabu. Semangat pagi wahai ibu-ibu. Bapak-bapak nggak di absen soalnya minoritas, maaf ya Pak ya. Kami emak-emak adalah kasta tertinggi di dunia ini. Luar biasa kehadiran ibu-ibu semua. Terima kasih kami haturkan, alhamdulillah sudah hadir di suasana yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di suasana siang yang berbahagia ini kita semua bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat ibu-ibu? Lahir batin? Dompetnya sehat? Dompetnya sehat? Langsung respon. Yang tidak sehat jadi sehat loh, karena kan jadi doa ya. Baik, alhamdulillah. Saya sedikit bercerita dulu bagaimana kok bisa jadi acara di sini. Saya punya sahabat namanya Teh Herli. Teh Herlinya ada gak? Mana Teh Herli? Nah, ini boleh kesini Teh Herli. Nah, ibu-ibu, inilah orang yang menjadi bridge, jembatan. Jembatan yang memperkenalkan saya dengan komunitas. Ada namanya dakwah, ya. Bapak-bapak minggir dulu. Sahabat dakwah Al-Mahira ya. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak tahu tentang apa itu sahabat dakwah Al-Mahira, tapi beberapa kali saya termasuk yang sangat pemerhati tentang increase value gitu ya, untuk meningkatkan nilai-nilai kepada kita. Kan kita kalau pengajian tuh beres bubar kan nggak seru gitu ya. Terus lihat lagi sosok siapa nih gitu ya. Tiba-tiba kita sering lihat Teh Angelina Sonda atau kita kenal Angie gitu ya. Teh Angie kok bisa hadir, gimana ya caranya? Kebetulan Teh Herli cerita Teh Angie mau ke Bandung nih, nah, ada waktu nggak? Pernah beberapa kali dengan komunitas ya, dengan beberapa dinas mau saya hubungkan, tapi qadarullah belum aja ya. Ternyata Allah menakdirkan berjodohnya di sini. Jadi bisa saya atas nama Laski Kota Bandung, kebetulan itu Laski singkatan dari Lembaga Seni Qosidah dan Budaya Islam. Tetapi tepatnya di sini kenapa? Ini juga tempat sahabat-sahabat kita semua ini ada namanya MTKD, Majelis Taklim Konversi Diniyah ya. Ini ibu-ibunya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada juga alumni-alumni yang keren-keren ngebantu semuanya. Terima kasih hatur nuhun. Baik, nuhun Teh Herli sayang. Nah, ini ibu-ibu ya. Teh Herli ini sejarahnya. Jadi kalau kita biasa jangan sampai kacang lupa akan kulitnya ya. Jadi sejarahnya begitu tuh. Setelah itu alhamdulillah
Saya bersama teman-teman penyuluh, di sini banyak yang membantu juga, ada Teh Yulis, Teh Nelly dan lain sebagainya. Banyak sahabat-sahabat yang kadang suka nggak kesebut ya, yang pasti terima kasih untuk pelaksanaan hari ini luar biasa, didukung oleh ibunda tercinta ini ada dari Kecamatan Arcamanik. Beliau adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Ibu Hajarinta, boleh berdiri. Nah ini Bu, Kecamatan Arcamanik ya, kalau kesejahteraan sosial di Arcamanik bermasalah, Ibu ini yang bertanggung jawab. Ini orangnya. Langsung. Tapi kalau ternyata aman-aman kan Arcamanik ya, walaupun namanya suka miskin, insya Allah suka kaya. Makasih Bunda ini ya. Dan tentu saja terima kasih kepada DKM At-Taqwa dan yang hadir tadi Ibu Ketua DKM, ibunya ya. Dan beberapa lainnya hatur nuhun Bunda ya. Tadi yang PKD Arcamanik sudah. Tentu saja para penyuluh ini kan dari Kementerian Agama Kota Bandung. Bertugas juga sebagian di KUA Arcamanik, dari kepala KUA-nya belum hadir ya. Dan tadi saya juga ini dugaan tadinya hanya komunitas MTKD ibu-ibu ya. Kok ada yang datang lagi? Ada yang datang kan saya takut Bu kalau ada apa-apa. Alhamdulillah dibantu juga oleh Kapolsek Arcamanik ya. Di sini sudah hadir, tadi di luar ada Kanit Intel beserta para Babinsa luar biasa. Mereka para polisi yang memang harus bertugas. Kita kalau mau ada acara dimanapun, saya mengingatkan nih sama ibu-ibu semua sekalian jadi ibroh ya. Jadi jangan hanya bikin event aja, tapi tidak memperhitungkan parkirnya di mana ya, keselamatannya gimana. Ini mohon maaf nih, kita belum bisa fasilitasi segala macam ya. Baru minuman, alhamdulillah dapat sponsor dari Al Maksum, luar biasa ya. Terus jadi ibu-ibu ada, saya beli permennya, saya beli makanannya, saya beli sponsornya apa nih, door prize, dan masih ada banyak door prize loh nanti ibu ya, insya Allah. Dan juga terima kasih, saya tadi pakai kerudung biasa tapi dipaksa oleh ponakan nih, ganti dong Teh, kebetulan dia dari Gladys Carp ya. Nah, ini salah satu sponsor yang nanti juga akan membagikan berbagai kerudung yang mau hadiahnya. Nah, nanti simak kalau setelah di akhir nanti ada beberapa pertanyaan. Harganya berapa? Harganya murah sih, cuma 165.000, tapi kan hadiah. Nah, tapi insya Allah kalau ibu-ibu udah tahu kok Teh mana kualitas yang bagus yang enggak ya, yang dipakainya plok sama enggak. Saya sebutin majelis taklim yang tempat tercatat dan saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang belum tercatat. Ini tentu saja majelis taklim At-Taqwa. Terima kasih ya. Ada juga majelis taklim Babu Salam ya dari Sukamiskin. Ada juga dari Ummahatul Firdaus. Ada? Oke. Ummahatul Jannah. Oke. Dari mungkin pada belum datang juga Hijabers Mom Community. Aduh, Al-Falah, Az-Zahra. Lalu MT apalagi nih, Zikir Daun ada? Ya, terus apalagi Ummu Salamah. Oh ini. Terus mana yang belum di absen siapa? Hah? Asifa. MTKD udah tadi. MTKD Fatima, Aisyah, Khadijah, alumni 1, alumni 2 ya, udah ada Eltian tuh udah di absen. Mana lagi yang belum di absen? Mungkin Abi di Benduan. Siapa Bu? At-Taqwa Bina Harapan. Alhamdulillah, hatur nuhun ibu sayang ya. Di mana lagi Teh? Hah? Soalnya kedengeran nama saya Atia, itu Atahia ya, geer banget ya, saya Atia. Baik, terima kasih dan mohon maaf untuk semuanya yang belum bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah kali ini sebenarnya sudah dari tadi TNG, tapi ada keterlambatan sedikit ya yang akan tiba di tengah kita, dan kita juga nanti akan dengarkan sebenarnya tujuan acara ini apa. Ternyata ibu-ibu sayang, satu hal yang luar biasa yang kita tunggu dari beliau, kan orang itu ya pastinya punya masa lalu, betul? Kalau ada lagu masa lalu, biarlah masa lalu, begitu. Tapi masalahnya ibu-ibu, kita cuma punya waktu 3. Masa kemarin, masa kini, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau esok. Kalau masa kemarin kita nggak akan pernah bisa kembali, betul? Besok kita belum tentu masih hidup. Makanya sekarang waktunya masa kini yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki. Ada sebuah kata-kata hikmah yang menarik buat saya. Adalah kata-katanya begini. Jika kamu masih suka menyalahkan orang lain, maka tujuan hidupmu
masih jauh. Jika kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri, maka tujuan hidupmu sudah dekat. Tetapi jika kamu sudah tidak menyalahkan siapapun, insya Allah tujuan hidup kita sudah selesai. Intinya ibu-ibu, kalau kita sudah tahu tujuan hidup, fokus kita seperti apa, maka kita tidak akan banyak diganggu oleh lika-liku kehidupan. Ibu pada nuju sedih, tetap beriman. Leres? Ibu nuju bahagia, tetap beriman. Jadi tidak ada kalau lagi sedih maka imannya lepas. Nauzubillah min dzalik, nggak gitu ya Bu ya. Nah nanti insya Allah kita akan dengar sosok inspiratif. Kenapa inspiratif? Saya pikir semua orang juga mungkin banyak yang sudah tahu siapa beliau, tapi bagaimana beliau menemukan kepingan cintanya dari berbagai ujian yang mendera. Bagaimana meraih cinta Allah, Bu? Beliau mu'alaf, isin orang Islam tilahir Ibu, kan gitu-gitu keneh. Nah itu mungkin yang akan kita nanti dengarkan ya. Dan juga insya Allah nanti kita akan dengarkan paparan dari Ustadz tadi ya, siapa? Ataki, Hilman Ataki. Dan kemarin juga waktu saya kenalan di sini dengan Teh Herli, udah hadir juga di sini. Ada pimpinannya dari ini boga lalakonnya nih, Bapak Ustadz Satya Nugraha. Sini dong Pak Ustadz, biar tahu ini. Soalnya ibu-ibu nggak ada bapak-bapaknya kayak garing banget ya, Pak? Enggak ya. Nah ini Masya Allah, ini Pak Ustadz ini ya. Jadi ibu-ibu, nah ini Pak Ustadz ini juga yang menginisiasi acara ini. Ya, Alhamdulillah Pak Ustadz ya, terima kasih. Dan barusan hari ini ada acara 2. Ibu-ibu tahu nggak? Barusan di mana? Di Arca Manik, di tepi kota. Jadi beliau juga barusan di sana. Yang hadir berapa kan? Hadir sekitar 200-an. Hadir 200-an ya, sama lah ya, kurang lebih ya, insya Allah, alhamdulillah. Ini teh akan diumumkan, iya teh proyek Sampuriang mau ada teh, komo mau diumumkan ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu semangat, termasuk salah satu rencananya insya Allah kita juga mengingatkan ibu-ibu, mari kita siapkan infak terbaik untuk sahabat-sahabat kita nanti di Palestina, insya Allah. Teh Enji hadir ke sini luar biasa, dia tidak meminta apapun, ya. Dia meminta doa dan cinta dari kita sekalian. Beliau hadir sebagai wasilah untuk kebaikan, jalan kebaikan. Beliau ingin mewakafkan dirinya. Kita siapa sih yang nggak mau menjadi jalan kebaikan untuk di daerah-daerah lain, termasuk memberikan sumbangan ke Palestina atau ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Baik, nampaknya saya terlalu panjang. Hatur nuhun Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu. Ini juga tadi saya kenalkan, ini sahabat saya yang tadi saya tembak, Kang Hari. Bantuin saya MC nyanyi, soalnya saya mungkin bari MC, bari ngajemput ke dia, bari kedah menyapa segala macam. Kang Hari BPM. Kalau ibu-ibu pernah dengar lagu Astagfirullah Robbal Baroya, Astagfirullah Minal Khotoya. Beliaulah penyanyinya. Beliaulah yang di Darut Tauhid waktu itu di BPM, Balad Para Muda Muslim. Mending apal abinya. Baik, terima kasih atur nuhun ibu-ibu, termasuk bapak yang mohon maaf yang tersingkirkan ya, Pak. Mohon maaf ya. Tidak terzolimi ya. Emang kita gitu sih, kasta tertinggi sih, Mama. Terima kasih ibu semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Neng. Kalau tadi Teh Neng membuka dengan pantun, saya juga akan buka dengan pantun untuk Teh Neng. Buat semangka si sayur lodeh, gak sangka deh. Rasanya nggak indah. Oke deh. Hatur nuhun Teh Neng, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya ilmu yang akan kita dapat, inspirasi yang tidak akan kita dapat, hari ini kita juga akan berbagi. Sudah lamanya kita tidak dengar Palestina ya Bu. Hari ini lebih gawat lagi Bu. Jadi dulu itu orang kan digeser terus ya Bu, dari utara sampai dari selatan ke utara. Dan hari ini dari perbatasan awal itu disuruh ke sana Bu, disuruh agak ke tengah. Di tengah dibom. Suruh geser ke sini dibom. Yang terakhir adalah di Rafah. Semua kumpul karena pintu satu-satunya keluar ada di Rafah. Dibom juga. Yang luar biasa itu duka makhluk, duka sanes. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendengarkan paparannya kita akan dengarkan langsung saja supaya kita dapat merasakan bagaimana luar biasanya teman-teman kita di Palestina. Untuk itu mohon perkenan Ustadz Hilman Abu Ataki MPD untuk menyampaikan paparannya. Mana Ustadz?
Kalau buat Palestina saya bawa shawl, tapi gaduh Bu. Dikasih sahabat saya shawlnya dari Gaza langsung. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah sadaqallahul adzim. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Fisik sehat Bu. Pesak sehat. Alhamdulillah. Antara fisik dan pesak harus seimbang. Baik, mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami dari sahabat Taqwa Al-Mahira sebelum nanti Mbak Enji menyampaikan kisah inspiratif perjalanan cinta beliau menemukan cintanya Allah ya, dan sama-sama hari ini kita simak dan kita kondisikan hati kita dengan berdoa dulu kepada Allah. Bismillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Selepas mengucapkan syukur kita kepada Allah, bersalawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga insya Allah sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Baik, tema kita hari ini tentang perjalanan menemukan cinta. Oke, bismillah, maka Ustaz kita mulai. Baik, saya selalu menyampaikan satu pertanyaan Bunda ya. Kami dari sahabat Taqwa Al-Mahira bersama Mbak Enji, alhamdulillah sama-sama mudah-mudahan dipilih oleh Allah untuk menjembatani kebaikan ya, dengan program-program insya Allah yang mudah-mudahan bunda-bunda semua bisa ikut nanti mensupport kegiatan kami ya, yang tentunya mudah-mudahan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal jariah. Amin, Allahumma amin. Next Ustaz silakan. Baik, mohon izin saya berdiri Bu. Ada pertanyaan Bu. Sudah siap catatannya? Oke, tolong Bunda dituliskan siapa yang paling Bunda cintai. 3 orang saja Bun. Ayo Bun, dibuka tulisannya selain Allah dan Rasulnya. Silakan tuliskan 3 orang yang paling Bunda cintai. So, sudah Bun? Silakan Bun. Panjang nggak ya? Coba saya mau cek. 3 orang saja.
sebelah sini barangkali. Baik, biasanya kalau ditanya siapa sih yang paling cintai satu orang tua, ya, dua pasangan, ya baik suami atau istri ya, keluarga. Yang ketiga, ada yang nulis diri sendiri nggak? Ada, alhamdulillah. Bun, nggak cinta sama dirinya sendiri? Kenapa nggak ditulis? Masya Allah. Betul nggak Bun? Justru yang harus paling kita cintai siapa? Dan bentuk cinta terbaik menyelamatkan diri kita dari api neraka. Sepakat? Maka kata Allah dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi siapa dulu yang kita cintai? Selamatkan diri kita untuk masuk ke dalam surga, untuk terhindar daripada api. Mudah-mudahan insya Allah langkah kita hari ini berkumpul di masjid apa ini? At-Taqwa, dicatat sebagai bentuk cinta kepada diri kita. Amin, Allahumma amin. Baik Ustaz, next. Kami ada program yang selain dengan Palestina, ya Masya Allah, yang kemarin kami juga ngobrol dengan Teh Ajeng, ya, salah satu pegiat kemanusiaan di Golden Future. Kami juga kemarin ngobrol, ya Masya Allah, dan memang kondisi mereka saat ini masih sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Ya, kondisi memang di kamp-kamp pengungsian luar biasa, kesulitan. Ya, kalau saya tanya, Bun, malam hari tadi nyenyak nggak tidur? Nyenyak tidak? Yakin? Kepikiran ke Palestina, Bu? Bu, jujur. Makan deh, makan. Kenyang nggak makan? Kenyang? Kepikiran ke Palestina? Yakin? Masya Allah. Di sini mah salehah semuanya. Luar biasa. Nah, itu luar biasa, Bu. Mereka amat sangat kesulitan. Ya. Nah, selain ada program itu juga, kami juga ada program tebar mushaf juga, wakaf Quran, ya. Ustaz, mungkin boleh di klik videonya. Ya, kami juga dengan Anas Foundation alhamdulillah menebarkan mushaf wakaf dari para muhsinin untuk disampaikan ke pelosok-pelosok yang memang membutuhkan, jangankan untuk beli Quran. Ya, memang kami melewati jalan-jalan ya yang kendaraan juga tidak masuk, ya. Jadi kami lewat ke perkampungan, kami harus masuk ke pelosok-pelosok seperti ini. Ya, jangankan beli Quran Ustaz, beli beras aja bagi kami itu Masya Allah. Ya, maka nanti kita sama-sama support, ya, Insya Allah bersama-sama dengan Mbak Enji, dan Mbak Enji hadir di tengah kita sekali lagi untuk menjembatani sahabat-sahabat yang ingin berbuat kebaikan. Baik, ini salah satu program kami, ya, dari Sahabat Taqwa Alhamdulillah yang bekerja sama dengan Anas Foundation. Oke, Ustaz, boleh next saja supaya waktu kita cukup, ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan, Bun. Ada satu ayat dalam Quran bunyinya kita hafal. Fastabiqul. Apa artinya? Pertanyaan saya, kita berlomba dengan siapa? Halo. Dengan teman kita? Dengan tetangga? Dengan siapa? Bukan. Dengan? Bukan. Dengan? Bukan. Dengan? Kita disuruh berlomba dengan kematian. Dengan apa, Bu? Kalau nggak dikejar kematian, nggak usah berlomba, betul? Kita ke pasar, ikut nggak? Kita ke mall, ikut nggak? Kita ke masjid, ikut nggak? Maka kita dikejar dengan kematian. Maka kata Allah, fastabiqul, segera, karena bisa jadi suatu saat kematian itu datang menghampiri kita, kekejar. Makanya fastabiqul khairat, Bu. Ini pentingnya saya sampaikan. Baik, jadi kita disuruh berlomba karena dikejar oleh kematian. Next, Ustaz. Alhamdulillah Mbak ini sudah hadir, ya. Kita percepat saja. Berikutnya, mudah-mudahan, saya ingin nanya nih yang kedua, ya. Bun, kita punya berapa usia, Bun?
Halo. Satu atau dua? Cung yang satu. Cung yang dua. Cung nu tengah cung. Bu, satu dua bu. Dua. Satu usia fisik, dua usia amal. Apa? Satu usia fisik, dua usia. Nah, usia fisik mah terbatas 60, 70, bahkan mungkin sampai 80 atau 100 beres selesai. Nah, kita bisa memperpanjang usia amal. So, set next. Makanya kata Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan, ya, di antara orang yang beruntung itu nanti orang yang usia fisiknya selesai, tapi usia amalnya terus ngalir. Itu. Maka masya Allah, mudah-mudahan nanti infak-infak yang kita alirkan itu jadi sedekah jariah yang meskipun kita wafat, insya Allah kita sama-sama mendapat kebaikan. Ya, dan jangan lupa saling berwasiat. Bunda, ada berapa grup WA? Halo. Pernah nggak berwasiat, Besti, kalau nanti aku wafat datang ya nyolatin? Pernah nggak? Tuh buat apa banyak-banyak grup WA tuh? Ya bun ya. So, sekarang berhadapan-hadapan sama temannya. Ayo bun, berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Sambil digini bun, ditepuk-tepuk temannya. Yuk ikuti kata-kata saya. Berdua saling berhadapan. Besti, ayo. Tolong ya, nanti kalau aku wafat datang ya, datang ke rumah, nyolatin, plus amplopnya. Masya Allah, enggak. Ya, bukan hanya ngirim stiker WA doang ya. Ini selesai bukan, nyolatin, betul nggak? Itu pakai karangan bunga panjang, manfaat nggak? Betul? Makanya bu, perpanjang usia amal. Usia fisik mungkin kita dilupain. Hari ini diingat, besok lusa dilupain. Maka perpanjang usia apa? Amal. Ya, next Ustaz. Baik, ya. Terus Ustaz, next lagi. Oke, nah ini bu terakhir ya sebelum Mbak Enji nanti naik podium. Jadi ada 4 program, diantaranya program dari Sahabat Dakwah Al-Mahira bersama Mbak Enji ya. Selain tadi program untuk Palestina ya, kami juga membuka tadi untuk tebar mushaf Al-Quran ya, sebagai bentuk memperpanjang usia kita, usia amal kita. Ada juga nanti Besti itu bersama sayangi yatim. Apa? Ada Qomat ya, Qomat tuh konsumsi Jumat. Ada juga ABG. Apa ABG? Aksi beras gratis. Nah ini untuk sahabat-sahabat kita yang kekurangan ya, kalau kita bisa milih menu makanan, mereka masya Allah amat sangat kekurangan ya. Jadi ada Palestina, ada tebar mushaf atau wakaf mushaf Al-Quran, ada Besti, ada Qomat, ada masya Allah. Bun ya, siap bun? Support ya. Baik, ada sahabat-sahabat kami dari Sahabat Dakwah Al-Mahira, silahkan. Ya, setelah ini insya Allah Mbak Enji langsung membersamai kita dengan kajian inspiratif beliau. Silakan tim Sahabat Dakwah Al-Mahira yang sudah siap. Baik, mohon izin Bunda, ya berapapun yang Bunda keluarkan insya Allah ditilai insya Allah. Ingat, niatkan, ya Allah saya ingin memperpanjang kuota usia saya, kuota amal saya. Boleh Ustaz, mangga. Ibu sebentar, yang sunduk stop dulu. Ibu ingin sedekah terbaik hari ini. Kalau hari ini meninggal, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Kalau hari ini Ibu 10.000 berarti itulah amal terbaik Ibu ya, 10.000. Bu, hari ini ada yang mau hidupnya selamat nggak? Ada yang ingin bahagia nggak? Ada yang ingin orang tuanya bahagia nggak? Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Baik. Ibu caranya gini sedekahnya ya. Aduh, dompet saya mana ya? Dompet saya di mana tadi? Caranya Bu, pegang dompetnya. Sekarang pegang. Oke, jangan keliling dulu teh. Tencelengnya nanti. Tunggu abah saya. Pegang dompetnya. Sudah siap? Buka dompetnya. Jangan dilihat. Ambil saja berapapun. Itu sedekah kita. Bismillah Bu.
niatkan untuk ibunda kita. Kalau hari ini adalah wakaf untuk sumur di Palestina, maka ibunda kita punya sedekah sumur, dan sedekah terbaik adalah sedekah air. Ya, Ustaz? Siap, Bu? Jangan dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dompet saya mana? Sama-sama sama saya, Bu ya. Masya Allah, Ustaz, luar biasa. Beliau akan mencontohkan terlebih dahulu, luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ayo, ambil ya. Bismillah. Oke, siap? Siap ya? Sini Teh. Bismillah. 1, Masya 2, 3, ambil. Allah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Boleh sambil sholawatan nggak apa-apa Bu ya? Iya, boleh sambil selawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, jamaah semua Masjid At-Taqwa Cisnandung, jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang sudah ibu-ibu sedekahkan dan infakkan insya Allah jadi amal jariah dan pahala jariah buat ibu semua yang akan terus mengalir nanti di yaumul kiamat. Nanti di sisi terakhir juga kita masih akan membuka, nanti akan dibawakan oleh Mbak Eji. Baik, azan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah Mbak Eji sudah siap. Mohon izin terakhir dari saya, Bud. Angkat tangannya, Bud. Semua angkat tangannya sudah, Bud. Sudah? Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Ustaz, ibu-ibu angkat tangannya. Hey. Bu. Mudah-mudahan sedekah kita niatkan untuk orang tua kita, ya Bu, sampai pahalanya untuk orang tua kita. Keberkahannya pun mengalir pada kita, ya Bu, ya. Masya Allah. Bu, kalaulah di dunia itu yang paling tunggu-tunggu itu kumpul dengan keluarga, betul nggak Bu? Hari Lebaran kita kumpul dengan anak kita, cucu kita, yang punya cucu ya Bu. Siapapun orang terkasih, betul nggak Bu? Tahu nggak nanti kalau di akhirat itu apa yang ditunggu Bu oleh kita? Doa dan amal dari anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, ya Bu. Makanya ibunda kita yang udah tiada itu lagi nunggu, mana kok anak kita nggak ngedoain saya, ya? Mana sih amalan buat saya, mana sedekah buat saya? Itu yang ditunggu ya. Kalau sayang mah Bu, lakukan kebaikan. Tidak hanya, walaupun sebetulnya kalau kebaikan itu pasti mengalir ya, apalagi kalau diajarkan oleh ibunda kita. Anakku sering sedekah, kata ibu saya, sedekahlah kita, maka mengalir.
Apalagi kalau kita niatkan khusus, Masya Allah. Ya Bu, mudah-mudahan ngalir terus. Baik Ibu yang tercinta, Alhamdulillah Mbak Enji kita sudah kenal ya Bu, sama-sama bagaimana perjuangannya ya Bu. Dari beliau mengenal Islam ya Bu, kemudian bagaimana cobaan demi cobaan dilakukan. Tapi bagaimana pada saat cobaan itu ternyata beliau sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi luar biasa ya, Allah itu punya maksud yang indah. Kalaulah hari ini Bapak Ibu sekalian punya masalah dengan hidup, jangan-jangan ini cara Allah tunjukkan kasih sayangnya Bu, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Agima caranya, kalau rezeki berkah itu apa Bu? Tahu nggak tandanya rezeki itu berkah Bu? Tahu nggak Bu? Kalau kita punya mobil, mobil itu berkah, tandanya apa Bu? Kalau mobil itu lebih mendekatkan kita pada Allah, itu berkah. Kalau mobil itu menjauhkan kita dari Allah, berarti itu musibah. Ya Bu. Alhamdulillah Mbak Enji sudah hadir tengah-tengah kita, Masya Allah dengan sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saja Mbak Enji. Baik. Sedikit lagi ya Bu. Jadi tandanya berkah apa itu Bu? Kalau sesuatu itu lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau rumah kita itu berkah, tandanya apa Bu? Kalau rumah kita hidup amalan hingga lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu ya. Hari ini tandanya kalau majelis ini berkah apa Bu? Majelis ini mendekatkan diri kita pada Allah. Dan kita akan belajar bagaimana cinta kepada Allah itu dari orang yang sudah jatuh bangun ketemu dengan Allah, untuk berjuang bertemu dengan Allah. Baik. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berdiri, kameranya nggak dapat, tapi di belakang kurang bisa melihat. Nah, mau berdiri atau mau duduk? Oh, canggih ini kameramennya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sini boleh ya? Sini kelihatan semua ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sabar ngejalanin kehidupan ini? Tapi kok jawabannya tuh volumenya kok nggak kayak tadi pas jawab salam saya. Ibu-ibu sabar ngejalanin ujian hidup ini. Amin ya Allah. Walaupun memang awalnya pasti akan jatuh bangun. Sabar itu enggak yang hari ini kita jatuh langsung sabar. Tapi sabar itu adalah ujian yang berat tapi ringan kalau bersama Allah. Udah pernah nggak ngerasain bedanya ujian hidup dijalanin bersama Allah dan enggak? Atau semuanya di sini ibu-ibu pada Masya Allah ujiannya itu bisa dilewatin dengan ikhlas, Alhamdulillah, nggak pakai nangis lama-lama, nggak pakai kesel lama-lama, bisa? Ada yang janda di sini? Kok banyak suaranya kok? Gak usah angkat tangan di sini jandanya. Ya, Alhamdulillah ya. Yang janda ditinggal meninggal. Yang janda cerai hidup. Ya. Sekarang ibu-ibu minta pilihnya mana, maunya bagaimana? Diambil Allah suaminya meninggal atau diambil sama? Nah, ibu-ibu saya belum bilang sama siapa ya, ada. Ya tapi kan dua-duanya itu diambil judulnya, betul? Nah kalau ibu-ibu udah sabar plus ikhlas, diambil dengan cara apapun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa Oke, bisa kok suaranya makin kecil, bisa ikhlas? Bisa betul.
Kalau diambil pelakor bisa ikhlas. Tadi katanya ikhlas. Kecuali. Tapi kalau di Al-Quran itu nggak ada kecualinya. Ujiannya tetap ujian. Caranya ya suka-suka Allah. Tapi ibu-ibu, memang setiap pertama kali kejadian akan sedih. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika sedih, Nabi Muhammad Isra ketemu sama hadiahnya apa? Kalau kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, harusnya kalau suami diambil pelakor, sedih, Isra Mi'raj. Tapi nggak mudah kan ibu-ibu ya? Betul apa betul? Saya juga jatuh bangun untuk bisa merasakan cintanya Allah itu. Bohong saya bilang ketika saya masuk penjara terus saya langsung ikhlas. Bohong ketika saya tuh ditinggal suami meninggal tuh saya bilang ikhlas. Bohong ketika saya dihina, saya dicaci maki sama orang, saya ditinggalin sama temen-temen, saya dianggap sampah, saya dibilangin di depan muka saya sampah masyarakat. Saya di depan muka saya dibilangin koruptor, di depan muka saya dibilang ibu yang gak becus. Bohong kalau saya bilang saya nggak nangis. Sakit ibu-ibu betul. Tapi ternyata Allah hanya ingin membuktikan dalam sakitnya itu, engkau apa? Engkau jangan terlalu sombong atas apa yang engkau punya. Kalau enggak engkau akan sakit. Bohong kita di sini kalau kita bilang kita bisa terima orang yang kita baikin tiba-tiba menjelekkan kita. Betul apa betul? Bohong kalau kita nggak sakit hati, orang yang kita peduli, yang kita rawat, yang kita perhatikan, tiba-tiba nggak mengingat semua kebaikan kita. Betul? Coba ibu-ibu, anak yang kita besarkan, tiba-tiba dia lupa dengan kita. Bohong kalau kita bilang kita nggak sakit. Tapi apa? Tapi ternyata Allah hanya ingin mengajarkan sudah. Innalillahi. Makanya jangan pernah kita melakukan kebaikan supaya kita mendapatkan kebaikan dari orang yang kita baiki. Lupakan itu. Lupakan. Kalau kita mau bantu orang lain, jangan juga karena kita mau dibilang orang baik. Lupakan itu. Kalau kita mau berbuat baik saja lillahi ta'ala. Karena Allah udah sangat baik sama kita. Makanya wajib hukumnya kita berbuat baik kepada orang lain. Tapi nggak mudah ibu-ibu. Pasti sifat manusia ada bangkitnya, ada ngungkitnya. Ya Allah, dulu giliran belum siapa-siapa datang ke saya minta tolong, saya bantu. Giliran sekarang udah sukses malah saya telepon gak diangkat. Betul? Manusiawi. Ada rasa kesel. Ada ya ibu-ibu ya. Itu cuman gak diangkat teleponnya. Coba bayangin orang yang kita baikin tiba-tiba kok malah ngomongin jelek soal kita. Ada yang ngalamin? Banyak, ya Allah. Katanya bestie, ternyata bohong. Nggak apa-apa. Yang rugi bukan kita. Ya, kalau hari ini ibu-ibu sedang dihianati, lagi dibohongin sama teman, lagi ditusuk dari belakang oleh teman, gak apa-apa. Yang rugi bukan kita. Yang rugi adalah mereka yang menjahati kita, mereka yang menzolimi kita, mereka yang mengabaikan kita, mereka yang menghina kita. Karena apa? Salah satu syaratnya agar supaya doa kita dikabulkan adalah, dan siapakah yang doanya paling mustajab? Orang yang dizolimi.
walaupun dizalimi itu rasanya sakit. Ketika saya nggak bisa bilang yang benar, habis saya bilang yang benar dianggapnya bohong. Saya cerita yang jujur dibilangnya nggak benar. Saya bilang A dibilangnya saya ngarang-ngarang. Terus saya harus bagaimana? Tapi disitulah Allah bilang, hanya saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu hatimu. Kau tak perlu buktikan kepada dunia ini siapa kamu. Kamu perlu buktikan kepada saya, penciptamu, siapa dirimu. Dan itulah tantangan kita. Kalau kita cinta sama Allah, buktikan cinta kita sebelum datang caranya Allah untuk menguji cintanya kita kepada Allah. Karena kita terlalu sering bilang cinta sama Allah, tapi kita kebanyakan bohong. Kita bilang sayang sama Allah, tapi kita nggak sayang sama Allah. Sampai akhirnya datang ujian untuk membuktikan seberapa besar cintamu kepada Allah. Dan engkau mengatakan, ya Allah ini nggak adil, ya Allah ini nggak mesti begini, ya Allah kok begini banget ujianku, kok malah orang-orang yang menzalimi saya kok bisa hidupnya enak, kok orang-orang yang mau fitnah saya kok hidupnya bisa tenang. Enggak, jangan salah. Ibu-ibu harus yakin bahwa cintanya Allah itu melebihi daripada cinta siapapun juga di dunia ini. Gak ada yang bisa mencintai kita dengan kekurangan kita. Allah mencintai kita dengan kelemahan kita. Allah menerima kita yang suka bohong, suka lalai dalam sholat, suka menjelek-jelekan orang, suka gibah, suka gak pernah ada puasnya. Allah terima kita, dan cintanya Allah itu walaupun gak kita balas, Allah tetap Ar-Rahmanir-Rahim. Coba ibu-ibu, kalau ada teman yang sekali menipu ibu-ibu, kedua kalinya datang ibu masih berikan kebaikan? Masih? 2 kali? 3 kali? 4 kali? 5 kali? 6 kali? Hah? Kan ada katanya cukup 3 kali, ya kan? Manusia, Allah. Berapa kali kita menyakiti hati Allah? Astagfirullahaladzim. Dikasih kecukupan dengan sehat masih maunya yang lebih. Dikasih sehat pengen motor, dikasih sehat pengen mobil, dikasih motor 1 pengennya 2, dikasih suami yang kadang-kadang ada nafkahnya, kadang-kadang enggak, ngeluh. Ayo dong ibu-ibu, mendingan ada suami daripada enggak ada suami, betul? Nah, pada ketawa ya janda-janda nih kayaknya, ya kan? Karena apa? Paling enggak tuh masih ada orang yang bisa membantu kita. Kalau janda, tapi saya menerima takdir saya hari ini. Apapun itu saya yakin pasti Allah punya maksud baik. Kalau sampai sekarang saya harus ngurusin Kianu, harus ngurusin mama saya, setelah ayah saya meninggal saya harus jadi tulang punggung. Ya Allah, belum selesai masak Kianu udah teriak lagi masak mama saya, karena mama saya demensia. Kalau mau dibilang secara manusia gak sanggup, mungkin saya bisa bilang ya Allah. Tapi Allah bilang apa? Bisa. 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 Dan ternyata kenapa? Kenapa Allah menitipkan ayat-ayat sucinya di dalam saat saya di dalam penjara, Allah kasih itu supaya ketika saya menghadapi ujian saya hari ini, saya bisa memakai semua ayat-ayat Al-Quran itu untuk membesarkan hati saya. Jadi janda di usia seperti saya gak mudah ya ibu-ibu ya. Ngebesarin anak sendiri gak mudah ibu-ibu ya. Kalau cantik pakai duit suami itu biasa, tapi kalau cantik pakai duit sendiri itu luar biasa. Betul gak? Itu sih TikTok kemarin. Ya, banting tulangnya udah pasti. Bangun mungkin subuh, habis sholat subuh masih harus pikirin dagangan, belum anak-anak minta ke sekolah, belum lagi kalau udah mulai bayar uang semesteran, belum anak-anak kalau minta liburan,
Semua tantangannya pasti ada. Udah gitu kita yang para janda-janda ini hanya melihat rumah tangga orang lain, kayaknya kok enak ya punya suami. Tapi jangan, karena yang punya suami juga belum tentu enak hidupnya, betul? Yang teriaknya paling kenceng pasti ada masalah sama suaminya. Lagi berantem ya Bu ya? Atau uang bulanan lagi kurang ya? Nah, jadi itu intinya kalau mau hidup bahagia, mau hidup tenang, gak usah ngebandingin. Yang janda gak usah ngebandingin sama yang punya suami. Yang punya suami juga gak usah ngebandingin sama yang janda. Masing-masing kita punya ujiannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mau hidup tenang, kita mau hidup bahagia, stop ngebanding-bandingin sama kehidupan orang lain. Gak usah ngebandingin, kalau saya jadi Bu Camat, kalau saya jadi Ibu Gubernur, kalau saya jadi Bu Wali Kota, udah. Coba tanyakan langsung. Coba tanyakan langsung, enak gak? Nah, kan yang dilihat di media sosial itu bukan hidup yang sebenarnya. Betul? Yang dilihat di medsos, yang katanya ya Allah kok cantik banget, ya Allah kok udah keluar negeri, ya Allah kok udah liburan, ya Allah kok rumahnya gede. Itu kan cuma di medsos. Kalau kita mau cari tahu kebahagiaan orang, tanyakan langsung. Bisa nggak? Bisa nggak tenang? Karena banyak orang punya harta yang banyak tapi hidupnya nggak tenang. Saya Alhamdulillah saya akhirnya bisa masuk ke penjara. Paling enggak dosa-dosa yang saya lakukan sama saya menjadi seorang pejabat, mudah-mudahan Allah ampuni ya Allah. Amin. Amin. Baik. Insya Allah. Karena ketika saya menjabat, surat An-Naml itulah yang terjadi kepada saya. Surat An-Naml ayat 4 dan 5. Innal ladzina la yu'minuna fil akhirati sayyana lahum a'malahum wa hum. Itu cuma dibaca. Ternyata kalau misalkan orang lagi tidak beriman pada hari akhir, semua yang sesat itu enak dijalanin. Nipu orang enak dijalanin, bohong sama orang enak dijalanin, makan haknya orang enak dijalanin, gak peduli sama orang enak dijalanin, dibuat nikmat. Lupa sama ayat 5-nya, ulaika ladzina lahum su'ul azabi. Ada yang tahu? Su'ul azabi fi akhirati humul akhsarun. Ternyata azabnya itu di dunia, di bumi, dan menjadi orang yang paling merugi di akhirat. Jangan sampai ibu-ibu harus merasakan apa yang saya rasakan untuk merasakan cintanya Allah. Karena sesungguhnya Allah sudah menegur kita dari hari ke hari, kitanya itu yang buta dan tuli. Kita nggak dengar Allah bilang udah jangan ke situ, masih mau. Udah jangan rakus, masih rakus. Udah jangan sombong, masih sombong. Tapi saya alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah selamatkan dengan cara begini. Walaupun 4 tahun pertama saya gak bisa terima. Karena apa? Karena saya baru mu'alaf ketika saya usia 32 tahun. Orang bilang itu ujian yang mu'alaf, itu ujian yang mu'alaf. Pertanyaan saya ke Allah waktu itu, emang harus sebegininya kan? Karena orang pasti akan berkata, ya elah setelah jadi begini begitu. Ya ampun, inilah gara-garanya. Karena orang-orang itu biasanya lebih senang menghakimi orang lain daripada menghakimi diri sendiri. Betul? Betul. Makanya kalau sudah pernah dihakimi orang-orang lain, jangan suka menghakimi orang lain ya ibu-ibu. Karena rasanya sakit kalau dihakimi orang lain. Tapi kalau kita yang beriman sekarang, ketika kita dihakimi orang-orang lain, apa yang suka lakukan? Kita doakan mereka. Gak usah pakai marah. Karena apa? Penghakiman mereka itu gak akan efek buat kita dan bukan kuncian untuk kita masuk surga atau tidak masuk surga. Yang jadi kuncian bagi kita untuk masuk
surga itu adalah penghakimannya Allah. Dan itu bisa perih sekali ibu-ibu. Makanya insya Allah kita semua yang ada di sini mudah-mudahan bisa belajar untuk pertama mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Bisa ya ibu-ibu ya? Insya Allah. Mencintai Allahnya itu cuma gampang rumusnya. Yakin sama Al-Quran. Ibu-ibu yakin sama yang namanya Al-Quran? Yakinnya kenceng banget. Tapi ketika ditanya ikhlas gak kehilangan suami diambil pelakor? Kan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Harusnya yakin sama ayat ini. Mungkin yang tidak enak itu baik buat saya. Gak enak lah suami diambil orang lain, tapi mungkin baik. Tapi kita ragu sama ayat itu, makanya kita masih kesel. Makanya kita gak ikhlas. Gak usah ngomongin suami diambil orang, kehilangan uang 100 juta. Ikhlas? 50 juta deh dikurangin. Jadi ikhlasnya yang berapa? Hah? Ikhlasnya berapa? Ibu-ibu saya dulu ini orang yang paling kikir untuk sedekah. Karena saya selalu berprasangka buruk terhadap orang yang meminta sedekah. Dan itu kesalahan. Ibu-ibu jangan pernah berburuk sangka apabila ibu-ibu diajak sedekah. Karena kalau misalkan ibu-ibu bersedekah gak usah dipikirin ini orang amanah apa enggak, ini itu urusannya dia sama Allah. Urusan ibu adalah bersedekah. Udah cukup sampai di sini. Kalau enggak kita hanya ngumpul-ngumpulin dosa. Karena apa? Karena sedekah itu adalah untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Duit ibu-ibu, misalkan nanti ada sahabat dakwah Al-Mahera ini nanti meminta untuk ayo kita sedekah membantu anak yatim. Walaupun saya setiap kali kalau dibilang ada bantuan buat anak yatim, saya berusaha untuk, karena Kia itu kan juga, karena sekali pernah ketika saya di dalam di sekolahannya Kiano tuh ada buka bersama anak yatim. Terus dikelompokkanlah duduknya antara murid dan anak yatim. Terus Kiano tanya ke Neni, kan waktu itu kan ada pengasuhnya, kan dipanggil, yang anak yatim duduk di sini, yang murid duduk di situ. Kiano hanya nanya, saya duduknya di mana ya? Bu, kalau ibu mau bantu anak yatim silahkan, tapi tolong jangan dipergunjingkan setelahnya. Karena gak ada satu anak yatim pun yang ingin kehilangan orang tuanya. Kalau ibu mau bantu nanti misalkan ada program ini, ikhlas ibu-ibu, tolong. Karena saya tahu bagaimana sedihnya anak yatim. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini ada ajakan untuk bersedekah, bukan untuk yang ibu sedekahin, enggak. Apalagi untuk saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya alhamdulillah punya Allah yang maha kaya. Walaupun penghasilan penghasilan saya ini tidak sebanyak ketika saya duduk di DPR, tapi saya alhamdulillah hari ini masih Allah cukupkan. Allah berikan apa? Rasa cukup dengan apa? Dengan apa yang aku miliki. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi itu terasanya banyak. Ibu-ibu pilih yang mana? Punya banyak tapi terasa sedikit, atau punya sedikit tapi terasa banyak? Alhamdulillah, makanya pulang jangan minta suami lagi tambah uang jajan ya. Mudah-mudahan Allah berikan rasa. Karena rasa ini yang paling penting. Sedikit tapi terasa banyak itu beda sekali ibu-ibu. Daripada banyak terasa sedikit. Karena banyak orang itu terjebak di dalam pengen punya banyak, tapi kok kurang terus. Penghasilannya banyak, tapi baru tengah bulan kok duit udah habis ya. Betul gak betul? Karena ternyata apa? Karena maunya banyak, gak bersyukur,
Dan yang bikin kita akhirnya punya banyak tapi terasa sedikit, mungkin ada yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedekah hari ini Allah berkhususkan, bersihkan hartamu, bersihkan dirimu. Kadang kita nggak tahu ada hak orang lain mana yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin disengaja ataupun nggak disengaja. Mungkin nggak bayar lemburnya, mungkin lupa gitu loh kasih bagiannya, kan ada-ada aja. Makanya ibu-ibu saya minta hari ini ikhlaskan sedekahnya ibu-ibunya. Ibu-ibu kan nggak mau dikasih sisaan ya, mau nggak dikasih sisaan? Saya ini lagi makan, saya kasih sisanya aja. Kita biasa kasih sisa itu ke binatang, bukan? Ini Allah. Ini Allah. Tapi kita selalu kasih sisaan dari apa? Setelah bayar uang anak sekolah, bayar iuran ini, bayar arisan. Kita lebih mentingin apa? Cicilan mobil, cicilan motor daripada apa? Cicilan untuk akhirat kita. Kita jarang loh nyicil loh, walaupun nanti saya yakin nih Pak Ustadz akan bilang oke, ya nanti kalau mau yang bersedekah bisa dibayar 3 kali, bisa dibayar 5 kali. Kita pasti akan lebih milih cicilan mobil daripada cicilan Al-Quran. Padahal apa yang kita cicil ini teman kita di alam kubur. Mobil, motor nggak mungkin jadi teman kita di alam kubur. Adanya apa? Ketika kita meninggal. Mobil, motor ibu-ibu kira-kira buat siapa ya? Buat yang hidup suami masih bagi bersama anak-anak, suaminya kawin lagi. Yang kita belain, dinikmatinnya sama siapa? Ya udah biar ibu-ibu seneng buat anak-anak deh. Ya kan, padahal dalam hati udah mikir nih, ya Allah iya ya, kalau saya meninggal tuh suami kawin lagi, astagfirullahaladzim. Makanya boleh dimenangin kebahagiaan dunia, tapi seimbang sama yang di akhirat. Allah nggak minta lebih kok, tapi seimbang sama. Ya, Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insan alamahul bayan, asyamsu wal qamara bihusban, wa najmu wa sajaru yasjudan, wa sama'a rafa'aha wa badu al-mizan. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Ar-Rahman alam Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Gak apa? Karena kita sama-sama belajar. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ibu pulang dari sini jadi pengen tahu artinya. Karena bagaimana mau cinta sama Allah kalau kita nggak tahu pesannya Allah apa. Makanya nggak usah kebut-kebutan hataman tapi lupa artinya. Ya, memang berpahala, betul. Tapi lebih nikmat lagi kalau kita tahu artinya. Karena saya dikuatkan selalu dalam setiap ayat Al-Quran. Bukannya hari-hari ini gak ada ujian, banyak, lebih banyak lagi. Karena ketika saya di dalam, ketika ayah saya masih ada, saya gak usah mikirin uang sekolahnya Kiai, saya gak usah mikirin bayar sewa apartemen, saya gak usah mikirin bayar servis mobil. Karena ayah saya membayar itu semua. Ketika ayah saya meninggal, akhirnya saya yang harus memikirkan itu semua. Dan saya tahu, ya Allah, sebegini ya. Kalau di dalam kan gak ada iuran. Di dalam penjara makan ya tinggal makan. Ternyata pas bebas, ya Allah, tagihan sampah. Betul gak? Iya ya. Ya Allah, bensin, bayar pembantu. Kan saya kan lama di dalam 10 tahun, saya gak pernah tahu apa hitung-hitungan begitu. Tapi Allah bilang apa? Udah bertahan.
akan buka jalan. Ya Allah, kenapa Allah hadirkan saya dari satu tempat ke tempat lain? Alhamdulillah, bukan cuma mendapat rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya dan juga orang tua saya, tetapi Allah juga insya Allah memenuhi kebutuhan akhirat saya. Sehingga enaknya dulu tuh, kalau dulu tuh kunjungan kerja di DPR kemana-mana, memang langsamnya bisa 10 kali lipat daripada, tapi nggak ada ibadahnya. Justru banyak mungkin saya, bukan mungkin lagi pasti, ketika waktu itu saya banyak zolim ke orang lain. Mudah-mudahan ibu-ibu lihat saya, sabar itu nggak ada ujungnya. Sampai kita mati pun kita diminta untuk sabar. Ya, ikhlas itu harusnya bisa dilatih. Bisa ibu-ibu belajar untuk mengikhlaskan. Diomongin orang ikhlas aja. Toh omongan orang itu gak akan berpengaruh sama masuk surga atau tidak masuk surganya kita. Dan satu yang harus dicatat, orang ngomongin kita 1 menit dia ngomongin kita, 5 menit kemudian dia lupa. Kita yang diomongin suka berpikir sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan jangan sampai kita kemakan sama omongan orang lain. Biasanya orang berantem cuma gara-gara dengar kata orang. Nih ya, teteh tadi, ya Allah, saya mau bilang tapi nggak enak deh. Teteh, kalau saya bilang teteh jangan marah ya sama tuh orang ya. Janji dulu teh ya, kan nanti teteh nggak ewo, teteh lihat dia teteh mabur lagi, jangan ya. Ya udah bilang aja. Gini loh teh, kemarin tuh dia bilang kalau teteh itu ternyata mobilnya tuh dibeliin sama laki-laki yang bukan suami teteh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kan. Kita udah janji loh, ya nanti ketemu jangan marah loh sama dia loh. Pas ketemu di majelis taklim, dia yang ngomongin saya nih, udah ya kan. Nah orangnya itu ngerasa nggak ngomongin, ya kan, assalamualaikum, waalaikum, jalan melengos, padahal belum tentu. Jangan jadi bodoh hanya mendengarkan kata orang yang belum tentu benar. Karena banyak sekali kita ini diadu domba sama orang. Nah ibu-ibu ya, gak usah banyak terlalu dengar. Ibu-ibu mau bahagia? Mau tenang? Dengerin kata Al-Quran. Gak usah terlalu banyak dengar kata orang. Ya, kata orang itu kadang-kadang bisa bikin kita bersemangat, tapi kadang-kadang bisa bikin kita sangat-sangat terpuruk. Coba ibu-ibu dibilangin, kok sekarang tuh agak segar ya kan, tapi badannya begini, berarti agak gemuk gitu kan. Ini seorang seger banget ya. Pulang ke rumah, apalagi ibu-ibu udah mulai tuh ngukur sana ngukur sini, langsung ambil handphone di scroll obat diet yang paling bagus, ya kan. Masya Allah. Coba perhatiin, atau enggak yang dikomentarin mukanya. Mukanya kok teteh, coba teteh cobain deh skincare. Soalnya kayaknya teteh mukanya tuh udah agak mulai pulang rumah kaca tuh dipelototin tuh, deket ya, kalau perlu handphone tuh di ini. Udah tenang ibu, yang namanya menua itu mesti ya. Kalau ibu justru masih kayak umur 20-an, itu yang aneh. Betul apa betul? Kalau umur 40 tahun ada keriput, ya itu biasa. Betul apa betul? Ya kan? Nah, kalau yang di TikTok, Facebook, IG, banyak filter sekarang ibu-ibu, jangan khawatir, ya kan? Iya kan? Makanya udah. Nah, tapi yang nggak bisa ditangkap sama kamera, mau filternya sebagus apapun itu adalah apa? Hati. Makanya jangan kaget kalau ibu-ibu bertemu sama orang, hanya 2 nanti pendapatnya. Kok nggak seperti di fotonya? Betul apa betul? Berarti di fotonya cantik banget gitu kan, pas lihat kok. Nah, tapi kalau kita bicara pakai hati, itu beda ibu-ibu. Mau dapat rumus buat cantik? Sering-sering kena air wudhu, ya. Udah. Itu mah skincare terbaik. Betul.
Dan yang penting apa? Kalau ibu-ibu pakai skincare semahal apapun, sebagus apapun, kalau hatinya benci, iri, dengki, gak suka lihat orang lain sukses, suka ngomongin orang, gak bakal terpancar ibu-ibu. 5 menit pertama bisa kita bilang cantik, setelah itu mulai kelihatan. Karena hati kita gak bersih. Kalau hati kita gak bersih ibu-ibu, dan kita tumpuk terus karatan, ibu-ibu setengah mati dibersihinnya. Makanya udah, kalau hari ini ibu-ibu pulang nanti latihannya cuma 1. Tes seberapa lama ibu bisa marah. Kena kejadian nih, ya, ibu ngetes nih. Nah, soalnya begini ibu-ibu, saya harus bisa tahu. Kalau ibu bilang ibu sabar, Allah akan kasih ujian untuk menguji kesabaran ibu. Sampai ibu benar-benar sabar. Dan itu perjalanannya agak menyedihkan, agak menyakitkan. Makanya hati-hati kalau ibu-ibu bilang saya sabar, hati-hati. Kalau kita sering bilang saya ikhlas, bersiap-siap menghadapi ujian keikhlasan. Tapi itu semua akan mudah kalau ibu-ibu tahu kunciannya. Al-Quran, pelajari, minta hikmah dari itu. Masya Allah. Soal sedekah udah banyak, ya kan? Al-Baqarah mulai dari 261 itu sampai 273 itu sedekah semua dan tata cara. Apa yang harus kita sedekahkan? Bagaimana caranya? Kalau nanti ibu mau tampil di sini dengan niat tidak riya, tapi niat agar supaya orang yang benar-benar kaya bisa lihat saya aja yang penghasilannya begini tapi saya mau sedekah. Mudah-mudahan bisa jadi pemicu buat yang lain, bukan riya. Itu udah ada semua. Tapi karena waktu kita terbatas, saya pengen banget sharing lebih banyak. Cuman mudah-mudahan satu aja hari ini, Allah cinta sama ibu. Sangat-sangat cinta. Allah pengen lihat semua wajah yang ada di sini nanti masuk surga. Allah cuma minta 1 kok. Jangan ragu ya sama Al-Quran. Yakin. Kalau Allah sudah berjanji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti. Jangan nyerah ibu. Jangan nyerah. Karena setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Latihan menghadapi ujian setiap hari. Latihan. Dan apa? Ingat ayat terakhirnya apa? Wa ila rabbika farghab. Itu aja kuncinya supaya ibu-ibu tuh bisa bertahan menghadapi susahnya ujian hidup. Apa artinya? Artinya yang terakhir apa? Coba. Artinya? Logika terakhir, coba. Ayo ibu-ibu. Jadi saya nggak mau bilang, saya pengen ibu cari. Suratnya sering dibaca Bu, Al-Insyirah. Itu fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tapi yang wa ila rabbika farghab apa? Hanya kepadamu kamu berharap. Hanya kepadamu Hanya kami kepadamu berharap. kami berharap. Dan berharaplah hanya kepada Allah. Kalau mau ujian hidup ini ringan, berharapnya sama Allah aja, jangan sama manusia. Please jangan. Kalau berharap sama manusia, ibu-ibu akan kecewa. Tapi kalau ibu-ibu berharap sama Allah, maka Allah akan membuat di setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Asal berharapnya sama Allah.
Gak usah ibu-ibu lihat orang lagi punya jabatan tinggi berharap kepada dia. Gak usah lihat ada orang kaya raya berharapnya sama dia. Gak usah, saya ini contoh hidupnya. Berharap sama orang yang berkuasa, orang yang kaya, apa? Nol besar. Aturannya kalau saya ini dekat dengan penguasa, apalagi yang paling berkuasa, gak mungkin hukuman saya 4,5 tahun jadi 12 tahun. Kalau saya berharapnya pada orang yang punya banyak duit, gak mungkin saya ditempatkan di blok yang harus gabung dengan narapidana yang lain. Ternyata Allah menakdirkan itu hanya supaya apa? Wa ilah Robika Fargo hanya kepada Allah bilang berharap, bergantung, minta tolong sama Allah, jangan sama manusia. Ya ibu-ibu, pulang dari sini pastikan mulai hari ini saya bergantungnya sama Allah. Orang gak mau berteman sama saya, gak apa-apa. Orang jelekin saya, gak apa-apa juga. Orang tipu saya, nggak apa-apa juga. Ikhlaskan. Terus kita ngadunya sama Allah. Ya, kira-kira bisa ibu-ibu itu dilakukan? Mudah-mudahan nggak bertahan hanya seminggu aja. Setelah itu pas datang badai lagi, mulai lagi, jatuh lagi. Makanya ibu-ibu sering ke majelis taklim. Ada berapa majelis taklim yang diikuti? Banyak. Gua pasti suami di rumah, wih, pas buka lemari, ini baju nih, masya Allah, seragam majelis taklim, ya kan, semuanya. Dan mudah-mudahan suami yang ada di rumah nggak mengatakan, kamu kok seragamnya berubah-berubah, tapi kelakuannya nggak berubah-berubah, ya. Usahakan, ayo, ya, membuat apa? Islam itu menjadi rahmatan lil alamin dengan perbuatan kita. Ya. Oke. Bismillah ya ibu-ibu, bisa ya hadapi ujiannya ya? Bisa hadapin ujiannya? Insya Allah. Pakai apa? Pakai Al-Quran. Makanya baca Al-Quran harus tahu artinya. Oke, tahu artinya? Insya Allah mau dipelajari. Insya Allah Pak sama artinya langsung. Bismillah ya, tahu artinya? Sedikit-sedikit ada yang tahu. Pelan-pelan, pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga dulu nggak pernah bisa baca Al-Quran. Saya dulu bahkan nggak tahu ujian Al-Fatihah saya itu 13 kali baru lulus. Karena saya orang Manado, saya lama di Australia, saya susah untuk melafalkan go. Setengah mati, mau nyerah iya. Ya Allah saat gimana sih? Ya pokoknya nanti mulutnya agak di bo, ya lidahnya ditarik, ya kan? Nanti kalau ketemu ini, aduh astagfirullahaladzim susah banget ya Allah. Tapi apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lama-lama terbiasa. Nggak niat hafal jadi hafal. Betul. Hadiahnya luar biasa. Itu aja ibu-ibu. Silakan sekarang ada Ustadz Satya dan juga ada Ustadz Ilham yang akan mungkin mengajak ibu-ibu bersedekah. Ingat ibu-ibu, sedekahmu bukan untuk kami. Maaf, Allahku maha kaya. Ya. Tuh, tapi sedekahmu untuk dirimu sendiri. Pertama, niatkan untuk dihapuskan semua dosa-dosanya. Kedua, niatkan untuk membersihkan harta dari mungkin banyak yang haram masuk. Dan ketiga, niatkan mudah-mudahan apapun yang haram yang pernah masuk ke dalam tubuh kita tidak menjadi penyakit dalam tubuh kita. Karena ingat, kalau kita suka pikir sama Allah, Allah bisa ngambil dengan cara yang lebih gak mengenakan. Pertama, banyak yang ngumpulin duit di masa mudanya, akhirnya setelah tua habis karena masuk rumah sakit.
Ibu-ibu kerja mudah-mudahan berkah barokah. Meninggalnya husnul khotimah. Dimudahkan sakaratul maut. Karena sedih ibu. Saya punya teman kemarin, mudanya kaya raya, sakit 5 tahun aja sampai harus jual rumah. Ketika dijual rumahnya laku, meninggal. Makanya udah, kalau hari ini lagi diminta sedekah, keluarkan. Tapi ingat, bukan untuk riya. Dan ingat, itu sebenarnya bukan milik kita. Ya, bukan punya kita juga. Punyanya Allah semua. Kurang lebih saya mohon maaf ya Allah, pengen banget gitu loh lama-lama di sini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Selamat menikmati nikmatnya sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.